Bapa di dalam surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau Engkau memberi kami kesempatan pada malam hari ini berkumpul lewat Zoom dalam kondisi yang sehat, di dalam kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kami mau terus semakin mengasah diri kami belajar untuk kami boleh semakin mengerti akan kehendak-Mu. Kami boleh semakin mengerti akan kebenaran-kebenaran yang dari Bapa dan kami mau melakukannya di dalam hidup kami. Bapa, kami mohon pada malam hari ini kami bersatu hati kiranya Bapa berkenan untuk berbicara di tengah-tengah kami ya Bapa. Kiranya Bapa mengurapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu agar kami semua malam hari ini boleh mendengarkan suara Bapa di tengah-tengah kami berfirman menyatakan isi hati Bapa dan kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran-kebenaran yang dari Bapa pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan PA kami malam hari ini dalam tangan Bapa di surga. Kami sungguh-sungguh merindukan Bapa menaruh perkataan-perkataan Bapa di dalam mulut anak-Mu ini untuk diperkatakan di sepanjang PA malam hari ini, dan kami semuanya diberkati oleh firman yang hidup yang dari Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami memulai PA kami malam hari ini. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, subtema kita malam hari ini hal yang tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, ini hal yang tidak mudah. Dan terus terang ini bisa menimbulkan banyak kontroversi, ya, karena memang terkait mengenai Yesus Kristus, kemanusiaannya dan keilahiannya itu dari sejak dulu sampai dengan hari ini para teolog masih terus berbeda, punya pandangan yang beragam. Ya, punya pandangan yang beragam. Tetapi apa yang kita akan pelajari malam hari ini, Bapak Ibu, seperti yang sejak awal tema seperti Kristus ini saya sampaikan, kita tidak mau terjebak kepada pertentangan-pertentangan itu, ya. Mungkin saya akan menyampaikan juga beberapa pandangan-pandangan yang ada, tidak ada masalah, ya. Tetapi yang terpenting daripada pandangan-pandangan itu adalah apakah implikasinya bagi kita, itu yang paling penting, itu yang paling utama. Jadi, apakah implikasinya bagi kita sebagai pengikut Kristus? Ya, pandangan-pandangan boleh banyak, pandangan-pandangan boleh saja berbeda, bahkan ada juga yang mirip-mirip, beda-beda sedikit-sedikit dan segala macam, bahkan ada yang berbeda sama sekali, boleh-boleh saja. Tetapi dari semuanya itu implikasinya apa untuk kita sebagai pengikut Kristus supaya kita semakin seperti Kristus. Nah, itu yang harus kita pegang terus di dalam kita belajar tema besar seperti Kristus, di sub-sub tema yang terkait mengenai yang saya tidak bisa tidak harus membahas tentang Kristus itu sendiri. Ya, Kristus itu sendiri. Jadi mau tidak mau harus membahas tentang Kristus itu sendiri. Dan ketika membahas tentang Kristus itu sendiri, maka tidak bisa tidak juga kita harus membahas tentang keilahiannya, kealahannya, dan juga tentang kemanusiaannya. Nah, minggu lalu kita bersama-sama sudah belajar dalam subtema Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ya kan, di sana kita bisa melihat bagaimana Yesus itu kemudian disebut Kristus dan menjadi Tuhan, kurios bagi kemuliaan Bapa di surga. Nah, malam hari ini kita akan lebih mencermati atau lebih membedah lebih detail tentang sisi-sisi kemanusiaan Yesus. Ya, sisi-sisi kemanusiaan Yesus. Karena kalau Yesus itu Allah, maka ada sebuah pertanyaan yang krusial yang seringkali ditanyakan. Kalau Yesus itu Allah, Allah kok bisa mati?
Nah, ya. Tapi kalau Yesus itu Allah dan juga Yesus itu manusia, bagaimana kealahan dan kemanusiaan Yesus itu? Nah, ini memang jawaban tidak bisa dijawab dengan sederhana. Harus kita kupas, Bapak Ibu, satu demi satu, ya, supaya bukan hanya kemudian kita menjadi sebuah pengetahuan di dalam diri kita sebagai orang percaya, tetapi lebih daripada itu, justru saya mengharapkan kita kemudian memperoleh implikasi-implikasi yang nyata di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi dengan subtema Yesus Kristus, manusia yang mati, dibangkitkan dan naik ke surga ini, kita mau belajar bersama-sama, ya, bahwa Yesus itu adalah manusia. Ya. Nah, bagaimana kemanusiaannya? Nah, yuk kita sama-sama belajar, ya. Baik. Kalau kita amati Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu ada kata anak manusia. Ya. Ada kata anak manusia. Dan Tuhan Yesus sendiri beberapa kali menyebut dirinya sebagai anak manusia juga. Ya. Maka kata anak manusia ini yang dalam teks Ibraninya adalah bar enas, ya, artinya adalah juga anak manusia. Ya, bar enas itu artinya adalah anak manusia, atau bisa juga berarti berkeberadaan sebagai manusia. Itu dalam teks bahasa Ibraninya itu adalah bar enas, ya, anak manusia atau berkeberadaan sebagai manusia. Sedangkan dalam bahasa Yunani atau teks Yunaninya adalah huiosto anthropo, atau dalam bahasa Latinnya bisa disebut dengan filius hominis, ya. Nah, penyebutan-penyebutan ini Bapak Ibu bahwa Yesus itu adalah anak manusia, termasuk juga nanti kita akan membahas kata anak manusia itu muncul di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Daniel, dalam penglihatan yang dilihat oleh Daniel, penglihatan yang luar biasa. Di sana juga disebutkan kata anak manusia itu, bar enas itu. Ya. Maka melalui penyebutan-penyebutan anak manusia ini, di sini memiliki beberapa makna atau beberapa arti, ya Bapak Ibu. Kenapa Yesus itu disebut sebagai anak manusia? Ya. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa Bapa itu adalah Bapa segala roh, dan oleh karenanya Yesus itu juga bisa disebut sebagai anak Allah. Ya, moga-moga tidak lupa. Ya, Bapa itu kan Bapa segala roh. Minggu lalu saya sudah bahas Ibrani 12 ayat 10. Sehingga Bapa segala roh, roh itu dalam arti jamak. Ya, roh itu dalam arti jamak di dalam Ibrani 12 ayat 10, sehingga artinya bisa Bapa itu adalah Bapa dari semua roh yang ada, itu berasal dari Bapa. Nah, maka Tuhan Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala ciptaan. Maka Tuhan Yesus itu juga bisa merupakan anak Allah karena rohnya dari Bapa juga. Ya kan? Nah, sekarang kita malam ini membedah Yesus itu anak manusia. Nah, Yesus anak manusia. Maka di sini aspek pertama, makna pertama dari penyebutan Yesus itu anak manusia adalah Bapak Ibu. Yang pertama bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh manusia. Penggunaan kata anak manusia itu ingin menyampaikan, ingin mengungkapkan bahwa Yesus itu benar-benar manusia. Seorang manusia. Memiliki aspek kemanusiaan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar.
Ya. Ya. Bukan roh. Ya, atau bukan makhluk apa begitu, bukan. Tetapi penyebutan kata anak manusia ini ingin menegasikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Ya, di mana yang kedua ini dimaknai bahwa Yesus itu adalah juga manusia yang mengalami proses dilahirkan dari manusia lain. Dalam hal ini tentu melalui rahim anak darah Maria. Ya. Jadi Yesus itu dilahirkan dari manusia, makanya disebut sebagai anak manusia melalui anak darah Maria. Dia tidak turun secara spektakuler dari langit gitu, enggak. Ya, Yesus tidak turun secara spektakuler dari langit dengan segala kemuliaan, dengan segala kemegahan, dengan segala keperkasaannya begitu, tidak. Tetapi ia dilahirkan oleh anak darah Maria sebagaimana manusia pada umumnya. Ya. Nah, tetapi yang perlu kita catat Bapak Ibu, di dalam penyebutan anak manusia yang dilahirkan oleh anak darah Maria, maka di situ kita juga harus menggarisbawahi sebuah pengertian yang tidak boleh kita lupakan, ya, bahwa kelahiran Yesus sebagai anak manusia itu bukan berasal dari hasil hubungan persetubuhan laki-laki dan perempuan, tetapi ia dikandung dari Roh Allah atau Roh Kudus. Ya. Tetapi kata anak manusia itu sekali lagi ingin menegaskan, ingin menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar huios to anthropo atau dalam berkeberadaan sebagai manusia. Berkeberadaan sebagai manusia dan dilahirkan dari manusia yang lain sebagaimana kelahiran manusia pada umumnya. Ya, sekalipun dia dikandung dari Roh Allah atau dari Roh Kudus. Ya. Nah, ini hal pertama yang kita perlu pahami terkait mengenai kata anak manusia ini ya Bapak Ibu. Ya. Nah, manusia Yesus ini ya, sesungguhnya adalah penggenapan dari janji Allah. Penggenapan dari janji Allah. Baik yang dicatat di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang dikenal sebagai proto-evangelium, ya, maupun juga penggenapan janji Allah kepada Abraham yang dicatat di dalam Kejadian 12 ayat 3, bahwa dari keturunan Abraham semua bangsa di bumi akan diberkati. Nah, berkat Abraham bagi seluruh bumi ini sesungguhnya adalah justru ya Yesus Kristus yang akan membawa keselamatan ini, keselamatan di dalam Yesus Kristus itu. Yang selama ini kalau banyak pengkhotbah, banyak pengajar ketika mengajarkan tentang berkat Abraham ini selalu saja dikhotbahkan sebagai berkat materi, berkat kekayaan karena Abraham itu kaya raya. Ya. Padahal itu adalah pengajaran yang salah, ya Bapak Ibu. Itu pengajaran yang salah. Berkat Abraham itu adalah sesungguhnya adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus ini. Ya. Jadi itu adalah penggenapan janji Allah bahwa melalui Abraham, melalui keturunan Abraham, ya, seluruh bangsa di bumi akan diberkati. Ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri kan juga berkata bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 21-22. Ya. Ini berarti bahwa
Juru selamat itu adalah keturunan Abraham dari Ishak, anaknya, ya, anak Abraham, dan Yakub, anak Ishak. Nah, maka itulah Elohim sering menyebut dirinya sebagai Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena memang keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi dalam Yohanes 4 itu. Maka sekarang kita mesti tidak boleh lagi memiliki sebuah pengertian, pemahaman bahwa berkat Abraham itu adalah berkat harta kekayaan atau berkat materi atau berkat jasmani. Sama sekali bukan, ya Bapak Ibu Saudara. Sama sekali bukan. Berkat yang dimaksudkan itu, berkat yang untuk semua bangsa di bumi itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi sudah tidak ada lagi kosakata kekayaan bangsa-bangsa dialihkan dan segala macam, itu sudah lewat semuanya ya bagi kita. Kita sekarang sudah memahami berkat itu adalah Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kepada seluruh bumi. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, penggunaan kata atau pemakaian kata anak manusia ini yang sudah ada sejak di Perjanjian Lama, ya, di kitab Daniel khususnya, yang kemudian juga dipakai sendiri beberapa kali oleh Tuhan Yesus, maka ini menjadikan kita harus perhatikan sungguh-sungguh bahwa memang Yesus itu berkeberadaan sebagai manusia. Dia adalah manusia yang sempurna. Dia adalah sungguh-sungguh manusia, bukan manusia jadi-jadian. Ya. Karena memang Yesus yang benar-benar manusia sajalah yang bisa tampil atau bisa menjadi juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Kalau Yesus bukan sungguh-sungguh manusia, bukan benar-benar manusia, maka dia tidak bisa tampil sebagai juru selamat manusia. Karena memang rule of the game-nya, tatanannya adalah dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu dilakukan di dalam daging. Maka hukuman atas dosa juga harus ditimpakan di dalam daging. Dalam hal ini ditimpakan kepada Tuhan Yesus atau kepada Yesus sebagai manusia di dalam dagingnya. Jadi konsekuensinya adalah Bapak Ibu, kalau Yesus itu bukan sungguh-sungguh manusia, maka dia tidak bisa tampil sebagai juru selamat. Tetapi karena Yesus ini benar-benar adalah manusia seutuhnya, manusia sejati yang sesungguhnya, benar-benar manusia, maka Yesus bisa tampil sebagai juru selamat. Dosa yang dilakukan di dalam daging oleh Adam dan Hawa itu bisa ditimpakan ke dalam dirinya sebagai daging juga, di dalam rupa daging juga, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, ya Bapak Ibu, seluruh umat manusia. Nah, sekarang kita mau melihat di dalam Daniel 7 Bapak Ibu, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mungkin salah satu di antara Bapak Ibu bisa membantu untuk membacakannya bagi kita semuanya. Daniel 7 ayat ke-13 dan 14. Jadi saya katakan bahwa di sana juga ada penyebutan kata anak manusia. Kita perlu baca ayat itu Bapak Ibu. Daniel 7 ayatnya yang ke-13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya.
Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, terima kasih Pak Yefta. Ini ayat yang luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi makna yang ketiga dari sebutan anak manusia, khususnya yang kita ambil di dalam Daniel pasal 7, yang mengisahkan tentang penglihatan yang dilihat oleh Daniel, ini hendak menunjukkan ya, penyebutan kata anak manusia di dalam ayat 13 dan 14 tadi itu, bahwa Yesus Kristuslah yang dimaksud dalam penglihatan Daniel yang luar biasa itu. Maka dengan demikian nubuatan mesianik Daniel itu tergenapi di dalam dan melalui Yesus. Yang minggu lalu kita sudah bahas juga, Yesus yang kemudian menjadi Tuhan, Kurios, penguasa. Ya, ini kan tadi dikatakan di sana, dia akan menjadi raja, sebagai raja atas segala bangsa, ya, penguasa, Kurios, dan menjadi Kristus yang diurapi, yang juga sama, yang diurapi itu adalah raja, ya, bagi kemuliaan Bapa, sebagaimana yang minggu lalu sudah kita baca di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11 itu kan minggu lalu. Dan kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kepadaku sudah di dalam tanganku sudah segala kuasa sudah ada di dalam tanganku, di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 itu. Ya. Nah, ini maka anak manusia di dalam kitab Daniel itu ingin menegasikan sekali lagi Bapak Ibu bahwa nubuatan mesianik yang ada di dalam kitab Daniel itu tergenapi di dalam dan melalui Yesus. Ya, sebagai Tuhan, Kurios, penguasa, raja yang diurapi, Kristus. Ya, jadi memang Yesus Kristuslah ini anak manusia yang diurapi menjadi raja itu, yang berkuasa atas jagat raya yang telah dinubuatkan itu di dalam Perjanjian Lama, itu di dalam kitab Daniel itu, bahwa juga di kitab yang lain dikatakan bahwa keturunan Daud akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Keturunan Daud. Nah, keturunan Daud itu berarti anak manusia. Yang memang kemudian disalah mengerti oleh bangsa Israel, yang selalu cara berpikirnya adalah cara berpikir jasmania, ya, bahwa keturunan Daud yang akan memulihkan kerajaan Israel itu sampai selama-lamanya itu dipahami secara jasmania, ya, sehingga kemudian mereka menolak Yesus, bahkan menyalibkannya. Ya. Mereka tidak memahami anak manusia itu justru Yesus itulah yang keturunan Daud inilah yang bukan mau memulihkan kerajaan Israel secara fisik, secara jasmani, tetapi justru akan memulihkan kerajaan Israel, meneguhkannya sebagai di dalam kekekalan, sebagai raja untuk selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Ya. Tetapi bangsa Yahudi, bangsa Israel justru menolak itu karena ketidakmengertian mereka. Makanya Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib, ampunilah mereka ya Bapa karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Demikian juga ketika martir yang pertama Stefanus dilempari batu, ya, di mana di situ dipimpin oleh seorang muda yang bernama Saulus, ya, sebelum akhirnya menjadi Paulus setelah bertobat. Maka Stefanus juga menyebut ada anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kisah Rasul 7 ayat 56. Ya. Ia melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Dan Stefanus menjadi martir yang pertama dengan mati dilempari batu, yang dipimpin oleh seorang muda yang bernama Saulus itu, ya, karena dianggap menghujat Allah, gitu ya. Nah, kata anak manusia ini menjadi batu sandungan bagi bangsa Israel, bagi bangsa Yahudi. Karena mereka memang konsep berpikirnya adalah konsep berpikir selalu kerajaan Israel secara fisik, secara jasmani. Pemahamannya tentang berkat kekal, berkat Abraham pun juga selalu adalah berkat-berkat secara fisik, berkat-berkat secara jasmani. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, banyak orang percaya, aktivis, hamba Tuhan, pendeta, gembala yang juga memiliki konsep cara berpikir perjanjian lama dan terus-menerus menerapkan konsep berpikir perjanjian lama tersebut, sekalipun mereka sebenarnya adalah umat perjanjian baru. Ya, ini sungguh-sungguh memprihatinkan ya Bapak Ibu, sungguh-sungguh memprihatinkan sekali ya. Oke, itu tadi yang ketiga. Jadi yang ketiga adalah bahwa penggunaan atau makna daripada anak manusia itu adalah untuk menunjukkan penggenapan dari nubuatan mesianik Daniel. Ya. Nah, berikutnya penyebutan anak manusia itu yang keempat adalah juga untuk menunjukkan atau hendak menunjukkan bahwa Yesus ini adalah contoh manusia ideal, contoh manusia yang sempurna, contoh manusia yang dikehendaki oleh Allah dari sejak penciptaan manusia Adam yang pertama. Ya. Jadi penyebutan anak manusia itu hendak menunjukkan bahwa Yesus Kristus inilah contoh manusia yang sesuai dengan rancangan Allah yang semula itu. Makanya selain mendapatkan sebutan sebagai anak manusia, Yesus juga disebut sebagai Adam yang terakhir. Adam yang terakhir. Nah, kita sebentar lagi akan membahas kata ini. Tapi memang itu juga menunjukkan bahwa memang penyebutan anak manusia dan kemudian Adam yang terakhir itu ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah itu ketika menciptakan manusia yang pertama, Adam itu, yang dikehendaki oleh Allah itu yang seperti Yesus ini. Inilah yang dikehendaki Allah itu dalam seluruh kehidupan yang dilalui oleh Tuhan Yesus itu, manusia Yesus ini, inilah yang sesuai dengan rancangan Allah yang semula, dalam ketaatan yang penuh untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan rencana, menggenapi rencana Bapa. Inilah manusia, model manusianya yang sempurna itu, yang sesuai, yang menyenangkan dan menyukakan hati Bapa di surga. Ya. Yang olehnya Bapa berkata ketika Tuhan Yesus keluar waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis maupun ketika ada di gunung kemuliaan, dikatakan bahwa inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah itu. Jadi inilah makna yang keempat penyebutan anak manusia. Nah, kita selanjutnya akan melihat bagaimana Yesus yang anak manusia itu juga disebut sebagai Adam yang terakhir tadi itu. Karena dia menggenapi atau dia menjadi Adam yang kemudian menggenapi apa yang gagal dilakukan oleh Adam yang pertama. Sehingga dia disebut sebagai Adam yang terakhir. Nah, kata Adam yang terakhir ini juga perlu kita bedah, Bapak Ibu Saudara. Perlu kita bedah kata Adam yang terakhir ini. Ya. Apa maksud daripada penyebutan kata Adam yang terakhir ini?
Ya, Bapak Ibu. Nah, kata Adam yang terakhir ini memiliki makna bahwa manusia Yesus ini memiliki keberadaan yang persis sama dengan Adam yang pertama. Manusia Yesus ini memiliki jenis yang sama dengan manusia Adam yang pertama. Kalau Adam yang pertama itu adalah manusia biasa seperti umumnya manusia, maka Yesus ini juga adalah manusia biasa seperti umumnya manusia. Kalau Adam yang pertama itu jenisnya adalah manusia yang tidak berkodrat dosa, yang tidak memiliki dosa asal, maka Adam yang terakhir ini, Yesus ini pun juga berjenis yang sama. Tidak memiliki dosa asal. Sama, persis. Makanya disebut sebagai Adam yang terakhir. Karena memang persis sama dengan Adam yang pertama itu. Ya. Nah, ini makna yang pertama daripada penyebutan kata Adam yang terakhir untuk Yesus Kristus, untuk manusia Yesus itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini penting kalau masih ada pembicara atau pengajar yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah tidak bisa berdosa, maka tentu saya berharap Bapak Ibu sudah bisa memiliki pemahaman yang benar bahwa bukanlah demikian kebenarannya. Penggunaan kata pemakaian kata Adam terakhir itu justru hendak menegaskan, hendak menunjukkan bahwa Yesus manusia Yesus ini berjenis atau tipenya sama dengan Adam yang pertama itu. Bisa berdosa, bukan tidak bisa berdosa. Sekalipun dia tidak berkodrat dosa. Sekalipun dia tidak memiliki dosa asal. Seperti Adam yang pertama tidak memiliki dosa asal. Tapi bisa berdosa. Bisa menggunakan kehendak bebasnya, memilih untuk tidak mentaati Allah. Bisa. Ya. Jadi itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dari penggunaan kata Adam yang terakhir, itu ingin menyampaikan satu pesan. Kata Adam yang terakhir itu ingin menyampaikan satu pesan bahwa manusia Yesus inilah satu-satunya yang terakhir. Tidak ada lagi sudah kalau sampai Yesus ini gagal, manusia Yesus ini gagal dalam menggenapi kehendak Allah dan menyelesaikan rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia, maka tidak ada lagi anak Allah, ya, karena Yesus juga disebut sebagai anak Allah. Tidak ada lagi manusia Adam yang terakhir ini sudah pokoknya. Ya. Nah, jadi dengan kata lain Bapak Ibu, penyebutan kata Adam yang terakhir ini memiliki sebuah maksud bahwa memiliki sebuah arti bahwa Allah Bapa itu sudah tidak lagi memiliki alternatif yang lain kalau sampai manusia Yesus ini gagal dalam perjuangannya untuk melaksanakan misi keselamatan manusia, menyelesaikan kehendak dan rencana Bapa itu untuk mati di kayu salib bagi penebusan dosa, untuk mengangkut dosa umat manusia. Ya. Nah, itu arti atau makna daripada penggunaan kata Adam yang terakhir itu, Bapak Ibu.
Jadi menjadi satu-satunya sudah kesempatan yang terakhir. Nggak ada alternatif yang lain. Tidak ada alternatif yang lain. Ya. Nah, di sini terkait dengan Yesus yang menjadi Adam terakhir yang kemudian ternyata Yesus ini berhasil menggenapi rencana Bapa, menggenapi kehendak Bapa, sampai Yesus ini mati, manusia Yesus ini mati, bahkan mati di kayu salib. Ya. Maka biasanya Bapak Ibu, biasanya akan muncul tadi yang saya singgung di awal. Kalau Yesus itu kan Allah. Lah bagaimana mungkin Allah kok mati? Nah, bagaimana kira-kira kalau ada orang yang menanyakan hal ini kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Setelah tadi kita mendengar paparan tentang Yesus sebagai anak manusia dan Adam yang terakhir. Kira-kira jawaban apa yang akan kita berikan kalau ada yang menanyakan kepada kita, kalau Yesus yang kamu sembah itu adalah Allah karena kamu menyembahnya, bagaimana mungkin Allah kok mati? Disalibkan lagi. Nah, kira-kira ada yang mestinya dari paparan tadi makna anak manusia dan Adam yang terakhir kita sudah bisa menjawabnya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bisa mencoba untuk memberikan jawaban, silahkan. Silakan Pak Budi, mungkin Pak Budi yang jawab. Memulai. Sambil nanti yang lain. Ada Bapak Ibu? Atau Cik Ria? Silakan. Atau Pak Yefta? Silakan. Kan tadi saya sudah menjelaskan mengenai makna atau maksud yang hendak disampaikan lewat penyebutan kata anak manusia dan Adam yang terakhir itu. Silakan. Cik Ria mungkin mau jawab, silakan. Kok Allah kok mati? Waktu mati dia bukan sebagai Allah mungkin, sebagai anak manusia. Oke. Waktu mati dia sebagai anak manusia. Saya mengajak Bapak Ibu untuk diskusi karena diskusi itu akan membuat saya bisa menyampaikan hal-hal yang di luar teks yang saya sudah siapkan. Ya. Tadi pagi seorang teman hamba Tuhan telepon dan kemudian kami ngobrol-ngobrol dan kemudian tidak tahu bagaimana kok tiba-tiba malah membahas tentang kemanusiaan Yesus. Ya nggak sengaja saja, saya lagi menyiapkan semuanya dan kemudian kami berdiskusi cukup panjang di telepon. Ya. Yuk, tadi Cik Ria sudah jawab, mungkin karena pada waktu disalibkan Yesus Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Allah ya Cik Ria. Oke, gimana? Yang lain? Shalom Pak. Halo Pak Diki, gimana Pak Diki? Ya puji nama Tuhan. Baru gabung. Gak apa-apa, silakan Pak Diki. Disempat-sempatkan ya. Kalau saya sih kan Yesus harus mati Pak ya. Tapi kan Yesus setelah mati, dia tidak mati saja, bisa Yesus bangkit Pak. Bangkit dan bahkan naik ke surga. Dan di situ juga ada saksi-saksinya, tidak hanya berdasarkan kata orang atau apa, ada saksi-saksi yang menyertainya. Ya. Seperti itu. Jadi dalam hal ini bagaimana? Yesus itu Allah atau manusia?
Setelah 100% manusia juga 100% Allah mungkin. Nah, bagaimana kita bisa menyebut ada satu sosok atau ada satu makhluk yang di situ 100% manusia juga 100% Allah. Kalau demikian berarti dia bukan manusia dong. Bukan manusia yang sama seperti kita. Kalau di dalam satu pribadi, dalam satu sosok ini, dia di dalam dirinya Allah, tetapi dia di dalam dirinya juga manusia. Berarti dia nggak sama dengan kita. Sama, Pak. Hah? Sama tapi meninggalkan kealahannya itu, Pak. Sama, tetapi menanggalkan kealahannya. Ya, mengosongkan diri. Mengosongkan dirinya. Oke, jadi menggunakan kenosis ya. Filipi 2. Oke, jawaban Pak Diki. Ada lagi jawaban yang lain Bapak Ibu? Silakan. Supaya saya juga kemudian bisa terpancing untuk kemudian menyampaikan apa yang tidak ada di dalam teks. Kadang-kadang saya terlalu terpancang dengan teks sehingga kemudian saya nggak bisa menyampaikan yang lain. Ada Bapak Ibu? Ini bukan hal yang sederhana Bapak Ibu. Makanya kalau saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu diskusi, ini adalah perdebatan yang tidak pernah berakhir di antara para teolog sepanjang zaman. Ya, jadi makanya nggak perlu takut, artinya nggak usah merasa bagaimana. Udah, memang pada akhirnya nanti akan ada konklusi bahwa ini sudah ribuan tahun kok. Sampai dengan hari ini juga tidak ada konklusinya. Ya. Oke, saya mulai dari jawabannya Cik Ria tadi. Apa yang dijawab oleh Cik Ria tadi itu sebenarnya juga pernah disampaikan oleh seorang teolog ketika saya berdiskusi dengan orang tersebut, dengan beliau. Ya, Bapak Ibu. Kenapa? Mirip yang disampaikan adalah Yesus itu kadang-kadang Yesus itu manusia, Yesus itu ya memahami bahwa dia adalah Allah dan juga manusia itu bisa on off. Kadang jadi manusia, kadang jadi Allah. Ya. Jadi bisa on off gitu. Nanti pada waktu disalibkan dia manusia, jadi makanya bisa mati. Pada waktu membuat mujizat dia Allah, makanya bisa membuat mujizat membangkitkan orang mati, gitu ya. Pada waktu dia bayi disusui oleh Maria, dia manusia, bayi biasa. On off di antara manusia dan Allah. Dan memang teolog ini menjawab begitu, Bapak Ibu. Ya, saya nggak mengada-ngada. Saya tidak mengada-ngada karena beliau ini adalah seorang dosen. Ya, bukan dosen, bahkan dosen S2. Ya, jadi pemahamannya demikian, pemahamannya seperti itu. Ya. Oke, apakah memang Yesus itu bisa on off begitu ketika dia manusia? Nah, maka jawaban Pak Diki tadi adalah pada waktu Yesus itu menjadi manusia seutuhnya, maka dalam teori kenosis di dalam Filipi 2 itu seluruh kealahannya dikosongkan seperti yang kita bahas di minggu lalu kan? Ya. Seluruh keberadaannya, kealahannya itu, kemuliaannya dan kuasanya itu dikosongkan. Yang kemudian digunakan dengan istilah seolah-olah Yesus itu kealahannya itu, anak Allah ini dimatikan. Sehingga hanya menjadi roh saja. Dan kemudian ditransplantasikan ke rahim Maria. Kemudian lahir sebagai manusia biasa. Sekalipun sesungguhnya dia adalah Allah. Tetapi karena seluruh kealahannya sudah dikosongkan,
hanya tinggal rohnya saja. Kita tahu minggu lalu, mengapa Bapa bisa mengosongkan anaknya ini? Karena memang kemuliaan, kekuasaan, dan segala kebisaan yang ada di dalam anak Allah ini berasal dari Bapa, milik Bapa. Maka tentu saja Bapa bisa mengosongkan itu. Itu kemudian menegasikan bahwa Bapa itu lebih besar daripada anak. Karena kalau Bapa tidak lebih besar daripada anak, maka tidak mungkin Bapa bisa mengosongkan bahwa memang Bapa lah yang memiliki segala kemuliaan sebagaimana yang ditulis di dalam Alkitab. Kemuliaan anak itu berasal dari Bapa. Sehingga dengan demikian melalui pemahaman ini maka kealahan Yesus itu dikosongkan. Rohnya kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim Maria. Makanya disebut dikandung oleh Roh Kudus. Dikandung oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa sendiri. Ya kan? Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Dari Roh Kudus maksudnya. Nah, maka di sini ketika dia lahir dari anak darah Maria dan disebut sebagai anak manusia, maka dia adalah manusia. Dia adalah manusia. Tetapi ini pun juga masih menyisakan. Tidak tuntas juga Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena silakan Ciria kalau mau tanya. Kalau menurut saya Tuhan Yesus itu kan manusia. Iya. Nah, waktu dia membuat mujizat, itu kan dia menggunakan kuasa Bapaknya. Jadi kayak minta dulu baru dia bisa. Tapi waktu di dunia dia tetap anak manusia. Tapi bisa minta kuasa dari Bapa. Salah apa betul? Iya. Jadi kuasa yang digunakan itu bukan kuasa yang berasal dari dirinya, tetapi diberikan oleh Bapa. Dari Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Bapa yang ada di dalam dirinya. Betul. Karena dia kan adalah kepenuhan Roh Kudus kan, rupa Allah yang seutuhnya, gambar. Iya, jadi dia kalau di dunia tetap manusia kan? Iya. Cuma Tuhan bisa melakukan mujizat karena minta kuasa dari Bapa. Iya, karena makanya dia mengatakan bahwa kalau Bapa tidak melakukan, anak tidak bisa melakukan. Ya kan? Iya. Iya, betul. Jadi bukan on off ya, bukan on off ya. Jadi bukan on off tidak. Bukan, minta dulu. Jadi dia benar-benar manusia ya. Iya. Iya. Makanya bisa mati kan? Bisa, soalnya manusia. Iya kan? Bisa mati, ya kan? Dan memang dia harus benar-benar manusia. Karena kalau dia tidak benar-benar manusia, tadi dikatakan kan, dosa itu di dalam daging, maka harus ditimpakan di dalam daging. Harus benar-benar manusia. Betul, Ciria. Betul, ya, itu. Ya, jadi dengan kenosis tadi itu, ya. Dengan kenosis tadi itu. Tetapi ini pun Bapak Ibu juga tidak menjawab secara tuntas. Tetapi inilah yang kita juga pahami. Oke. Inilah yang kita sepakat kita pahami sampai dengan saat ini. Ya. Sampai dengan saat ini inilah pemahaman kita. Implikasinya jelas. Oke. Yesus itu adalah manusia. Ya. Dan sebagai manusia yang sama seperti Adam yang disebut sebagai Adam yang terakhir, sekalipun tanpa dosa asal, dia bisa berkemungkinan untuk melakukan dosa. Tetapi ternyata dia memilih untuk tidak berdosa. Dan ketika dia membuat mujizat, ketika hal-hal yang supranatural yang dia kerjakan, itu
seperti yang dikatakan oleh Cik Ria, menggunakan bahasanya Cik Ria, dia minta dulu kepada Bapa. Ya. Berarti dia pada waktu manusia itu tidak maha tahu. Kalau Allah kan maha tahu, maha kuasa, dia tidak. Jadi dia harus melakukan itu karena semata-mata karena Bapa memberikan kuasanya kepada dia untuk melakukan. Nah, inilah pemahaman kita yang kita sepakati sampai dengan hari ini. Dan kita akan sejauh ini akan bertitik tolak berdasar pada pemahaman yang demikian. Sebagai pengikut Kristus ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Sekalipun, nah ini cuma sekedar sebuah pandangan saja, sekalipun sebenarnya ada versi yang lain dalam kemanusiaan Tuhan Yesus, kemanusiaan Yesus ini. Kalau tadi dalam versi kenosis itu adalah dia adalah Allah yang dikosongkan. Dia adalah anak Allah yang dikosongkan. Ya, artinya bahwa memang sejak dari kekekalan dia adalah sudah adalah anak Allah. Ya, seperti yang kita baca di dalam Mika, kekuasaannya dari kekal sampai kepada kekal. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Ya, bagian daripada Elohim yang kita pahami. Tetapi memang dalam ketidaktuntasan kita sebagai manusia memahami Allah, karena memang Allah itu pasti sampai dengan kita mati juga akan tidak bisa kita pahami secara tuntas. Berkali-kali saya mengatakan kalau Allah itu bisa kita pahami secara tuntas, maka dia bukan Allah. Ya kan? Nah, maka pastilah kita tidak bisa memahaminya secara tuntas. Oke. Tetapi dalam berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, sampai nanti dunia ini berakhir, Allah itu semakin terus membukakan rahasia-rahasia dirinya kepada manusia. Ya. Nah, hari ini atau sampai hari ini sebenarnya juga ada versi pandangan yang lain tentang kemanusiaan Yesus, Bapak Ibu. Bukan dalam versi kenosis, tetapi dalam versi bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia yang dipilih oleh Allah. Saya nggak bahas ini karena terus terang saya ingin mendasarkan bahwa sampai dengan hari ini kita sepakat pemahamannya adalah Yesus itu adalah Allah, anak Allah yang dalam versi kenosis, dalam pemahaman kenosis dikosongkan oleh Allah Bapa dan kemudian rohnya ditransplantasikan kepada rahim Maria, lahir sebagai anak manusia. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, ya kita juga tidak boleh. Kenapa saya menyampaikan ini? Saya ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh menghakimi orang yang berbeda pendapat atau berbeda pandangan tentang Allah. Kita tidak boleh. Asal implikasinya jelas. Asal implikasinya jelas buat kita pengikut Kristus. Bahwa implikasinya adalah membuat kita menjadi semakin seperti Kristus. Tapi kalau ada pemahaman bahwa Yesus itu Allah dan kita tidak bisa mengikuti dia, kita tidak bisa mencontoh dia, kita tidak bisa meneladani dia karena dia adalah Allah, maka kita tidak mau ikuti. Ya. Karena kalau dia adalah Allah dan kita tidak bisa mencontoh, maka dan kemudian dia juga tidak bisa berdosa dan semuanya menjadi sandiwara, ya itu nggak bisa kita ikutin sudah. Ya. Kita mungkin lebih baik menghindari hal yang pemahaman yang demikian. Tetapi sepanjang pemahamannya meskipun berbeda, tetapi implikasinya adalah membuat kita juga bisa semakin seperti Yesus, meniru mengikuti jejak Yesus, maka pandangan-pandangan yang berbeda yang memiliki implikasi yang demikian tetap layak untuk kita dengarkan dan bahkan kita pertimbangkan, Bapak Ibu.
Ya, seperti yang tadi pagi saya berdiskusi dengan seorang hamba Tuhan lewat telepon. Ya. Ada beberapa pandangan, dan saya sudah menyampaikan karena memang saya membaca beberapa buku yang memang di dalamnya di sana dicatat bagaimana kemanusiaan Yesus itu tidak hanya satu versi kenosis saja, tetapi ada beberapa versi ya, yang menyebutkan mengenai kemanusiaan Yesus. Ya. Dan implikasinya tetap sama, positif, bahwa implikasinya adalah kita sebagai pengikut Kristus bisa mengikuti jejaknya karena dia adalah juga manusia sama seperti kita, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 2 ya, bahwa dikalimatkan bahwa dalam segala hal ia disamakan dengan kita. Ibrani 2 16 17 kan mengatakan demikian. Dalam segala hal ia disamakan dengan kita. Maka kita bisa mengikuti jejaknya. Ketika ia mengatakan sempurnalah kamu harus menjadi seperti aku, seperti Bapa kudus, kamu harus kudus. Itu berarti bisa. Nah, sepanjang implikasinya demikian, maka kita bisa berdiskusi dan harus menghargai pandangan-pandangan yang mungkin agak berbeda terkait mengenai kemanusiaan Yesus itu, ya Bapak Ibu. Jadi dengan memahami arti kata anak manusia dan Adam yang terakhir yang tadi kita bahas, maka kita berkesimpulan bahwa Yesus itu adalah benar-benar manusia, berkeadaan sama dengan Adam. Dia adalah keturunan Abraham, ya, Ishak dan Yakub, keturunan Daud, yang dalam segala hal disamakan dengan kita, sebagaimana yang dicatat di dalam Ibrani 2 ayat 16 dan 17. Ya. Nah, oke, itu terkait mengenai pertanyaan tadi ya, Allah kok bisa mati? Maka kita sudah menemukan jawabannya. Maka pertanyaan yang kedua adalah, mengapa Yesus harus mati? Mengapa Yesus harus mati? Maka pertanyaan ini mestinya sudah kita harusnya paham dengan pembahasan kita di minggu yang lalu ya. Kenapa Yesus harus mati? Karena dengan kematiannya itu justru membuktikan ketaatannya yang sempurna kepada Bapa. Maka dia harus mati. Justru itulah kehebatannya. Ya. Yang mendemonstrasikan ketaatannya yang penuh kepada Bapa. Ya. Maka dia harus mati, bahkan mati secara paling hina, yaitu disalibkan. Jadi kalau mengapa Yesus harus mati, maka ya itu adalah demonstrasi daripada ketaatan Yesus yang sempurna, manusia Yesus yang sempurna kepada Bapanya di surga. Ya. Nah, selain daripada ketaatannya, mendemonstrasikan ketaatannya yang sempurna kepada Bapa, kematian Yesus di kayu salib itu sekaligus membuktikan bahwa, bukan membuktikan, sekaligus membuktikan kemenangannya atas iblis. Ya. Ini sekaligus membuktikan kemenangan manusia Yesus itu atas iblis. Sehingga dikatakan di dalam ayat Alkitab bahwa iblis itu dikalahkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba yang tercurah di kayu salib. Jadi sekaligus membuktikan ketaatannya yang sempurna, sekaligus juga membuktikan kemenangannya atas iblis dengan kematiannya di atas kayu salib itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara mengenai kemenangan Tuhan Yesus, kemenangan manusia Yesus itu atas iblis di kayu salib, maka memang Bapak Ibu,
rule of the game yang ada adalah iblis itu baru bisa dieksekusi, iblis dan para pengikutnya itu baru bisa dieksekusi kalau tidak saja Yesus, tidak saja manusia Yesus yang menang, ya. Karena ayat firman Tuhan mengatakan iblis itu dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian orang-orang yang percaya, yang tidak menyayangkan nyawanya, artinya yang mengikuti jejak Yesus yang dicatat di dalam Wahyu 12, ya, yang tidak menyayangkan nyawanya, dan juga yang jumlahnya dicatat di dalam Wahyu 14, 144.000 itu. Nanti apa yang kita bicarakan ini, yang kita bahas ini, pada ujungnya akan terkait dengan corpus delicti. Ya. Karena seperti Kristus itu mau tidak mau otomatis pasti menjadi corpus delicti. Mengalahkan iblis. Ya. Tapi rule of the game-nya adalah untuk bisa mengalahkan iblis tidak hanya darah Kristus, tidak hanya darah Yesus yang tercurah, tetapi juga 144.000, sekalipun jumlah ini belum tentu jumlah literal ya. Tetapi adalah sejumlah tertentu orang-orang percaya yang mengikuti jejak Yesus, yang kemudian membuat iblis itu bisa dieksekusi ke neraka. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau membahas mengenai kebangkitannya, Bapak Ibu. Kebangkitan manusia Yesus. Ini penting. Ya. Tapi saya kira kebangkitan manusia Yesus ini kan juga sudah saya bahas minggu yang lalu ya. Bahwa melalui kebangkitan Yesus itulah maka yang dikatakan bahwa Yesus itu dibangkitkan bukan karena kealahannya, bukan karena dia Allah maka dia dibangkitkan, tetapi Ibrani 5 ayat 7 berkata oleh karena kesalehannya, oleh karena kekudusannya, oleh karena ia tidak bercacat celah, maka roh kekudusan Bapa itu bisa membangkitkan Yesus, ya kan? Bukan karena dia Allah, tetapi karena dia manusia Yesus ini tidak bercacat celah, sehingga dia layak untuk dibangkitkan. Dan melalui kebangkitannya itu, minggu lalu sudah kita bahas, sebagai sebuah deklarasi, sebagai sebuah pernyataan terbuka bahwa memang Yesus ini layak untuk menjadi raja, menjadi tuan, kurios, menjadi yang diurapi Kristus yang akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu ya. Maka kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa posisinya sebagai yang diurapi itu sah. Sah. Dia adalah raja, penguasa, majikan itu. Ya kan? Nah, sekarang bagi kita Bapak Ibu Saudara, apa arti kebangkitan manusia Yesus ini bagi kita, orang percaya? Apa implikasinya untuk kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara? Terkait mengenai kebangkitan manusia Yesus ini. Maka kita harus bisa melihatnya di dalam 1 Korintus pasal 15. Ya. 1 Korintus pasal 15 itu dalam satu pasal itu pasal yang luar biasa. Rasul Paulus menuliskan atau Rasul Paulus membahas mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15. Ya. Nah, di sana kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14, ya, Rasul Paulus berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Oke. Bahkan di ayat 32 di dalam 1 Korintus pasal 15 itu dikatakan bahwa jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, maka kita bisa melihat betapa implikasi kebangkitan manusia Yesus dari antara orang mati itu menjadi dasar pengharapan kita sebagai orang percaya. Bukan cuma membuktikan atau menjadi sebuah deklarasi bahwa kebangkitannya itu membuat Yesus menjadi raja, menjadi kurios, menjadi Kristus. Tetapi ini implikasinya bagi kita adalah menjadi dasar pengharapan. Kalau Yesus nggak dibangkitkan, ya sudah, kita lebih baik dikatakan oleh Rasul Paulus, marilah kita makan minum sebab kita mati. Tetapi karena Yesus Kristus itu dibangkitkan, nah ini menjadi berbeda sekarang. Ya kan? Sehingga inilah yang menjadi tujuan dari Rasul Paulus ketika mengikuti jejak Yesus Kristus. Harus mengalami berbagai-bagai aniaya dan berbagai macam hal yang harus dia bayar untuk mengikut Yesus. Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10-11 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Perhatikan ini, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu, implikasi daripada kebangkitan Yesus Kristus itu bagi orang percaya menjadi dasar pengharapan yang luar biasa. Ya, menjadi dasar pengharapan yang inilah dasar pengharapan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu. Karena Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita sebagaimana Rasul Paulus, kita semua berharap untuk memperoleh kebangkitan dari antara orang mati itu. Ya. Nah, mungkin kita bisa membaca di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33 dan 34 Bapak Ibu Saudara. Supaya clear. Terkait mengenai kebangkitan Yesus Kristus itu, maka kita perlu untuk membaca 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33 dan 34. Karena kebangkitan Yesus Kristus itulah menjadi dasar pengharapan kita semuanya yang akan beroleh kebangkitan. Maka 1 Korintus 15, 33, 34 perlu kita baca. Silakan, mungkin ada yang membacanya. Ada yang membaca? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ya. Maka jelas buat kita semua Bapak Ibu. Kalau Yesus itu dibangkitkan dari antara orang mati, dan itu menjadi dasar pengharapan kita sebagai orang percaya, maka mau tidak mau kita harus sungguh-sungguh dikatakan sadarlah kembali sebaik-baiknya. Jangan berbuat dosa lagi.
Karena ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Maka kita tidak boleh lagi main-main dengan dosa. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah. Bahkan bukan cuma sungguh-sungguh mengenal Allah, kita bahkan sungguh-sungguh berjuang untuk dikenal oleh Allah. Ya. Jangan sampai nanti waktu kita meninggal, kita kemudian berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah, ternyata Allah tidak mengenal kita. Itu sungguh-sungguh akan menjadi hal yang sangat mengerikan. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya sungguh-sungguh berjuang untuk mengenal Allah, semakin mengenal Allah, tetapi kita juga bersungguh-sungguh berjuang untuk semakin dikenal oleh Allah. Semakin bisa dinikmati hidup kita oleh Allah. Sehingga kita dikatakan di situ, jangan berbuat dosa lagi. Jangan main-main dengan dosa. Ya. Satu pertanyaan terakhir, moga-moga waktunya tidak kepanjangan Bapak Ibu. Terkait mengenai kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga. Ya, yang disaksikan oleh murid-muridnya sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Maka lewat kenaikan Yesus ke surga ini, manusia Yesus ke surga ini Bapak Ibu, ini harus menjadi sebuah hal yang menguatkan bagi orang percaya di dalam pengiringan kita kepada Yesus Kristus. Kenapa? Yang pertama tentu saja adalah surga itu ternyata adalah sebuah tempat yang bisa ditempati secara fisik. Ini penting. Saya tidak bisa bahas terlalu panjang karena waktunya mepet. Tapi yang jelas bahwa surga itu adalah sebuah tempat yang bisa ditempati secara fisik. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu terangkat ke surga secara fisik. Secara tubuh jasmani, yaitu tubuh kebangkitannya itu yang dapat dikenali oleh murid-muridnya. Wajahnya sama, tidak berubah. Ada bekas lubang paku di tangannya juga tidak berubah. Maka surga itu adalah tempat yang bisa dinikmati secara fisik, yang bisa ditempati secara fisik. Ya, dengan tubuh jasmani, tubuh kebangkitan maksudnya, bukan secara roh, bukan tempat secara roh, tetapi bisa ditempati secara fisik. Nah ini penting supaya kita semakin memiliki penghayatan yang kuat akan surga ini, sehingga kalau kita kapanpun mati, kalau kita sudah menjalankan ini, no problem. Bahkan mungkin kita bisa berkata, sebagian di antara kita bisa berkata, saya juga berharap saya bisa berkata, lebih cepat lebih baik Tuhan. Ya. Karena surga itu adalah suatu tempat yang bisa ditempati secara fisik, bukan secara roh. Yang kedua, Alkitab sudah mencatat di dalam Yohanes 14, 1 dan 2. Kenaikan Yesus ke surga itu ternyata adalah sedang menyiapkan tempat bagi kita, orang-orang percaya, untuk bisa tinggal bersama-sama dengan Dia. Yang kita sebut hari ini dengan langit baru, bumi baru, atau surga itu, surga untuk manusia itu, surga untuk kita, untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus Kristus. Nah ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, waktunya saja yang sangat terbatas yang saya tidak bisa membahasnya. Ya. Dan yang ketiga, kenaikan Yesus ke surga itu maka menjadi penanda dunia ini sudah memasuki zaman akhir yang ditandai dengan pencurahan Roh Kudus secara spektakuler sebagai penanda pergantian zaman. Sehingga sejak pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu,
sampai kita berjalan hari ini 2000 tahun kemudian, maka kita harus menyadari sungguh-sungguh Bapak Ibu bahwa ini adalah hari-hari saat-saat terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita sudah tidak boleh lagi bermain-main dan harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam perjuangan yang terbaik. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menggenapi firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2 yang berkata, kalau saatnya kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini luar biasa 2 Korintus 5, 1 dan 2. Sebenarnya inilah yang dinanti-nantikan oleh Abraham itu, kota yang dinanti-nantikan, yang dilihat oleh Abraham dari jauh itu. Yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 13 dan 16, kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita pahami dan mengerti malam hari ini, Bapak Ibu. Ada satu hal yang menjadi catatan kita semua, Bapak Ibu, terkait mengenai kemanusiaan Yesus ini. Ya, terkait dengan yang namanya antikris. Ya, saya tidak membahasnya malam hari ini. Tetapi di penghujung akhir daripada materi PA malam hari ini, saya ingin mengatakan bahwa antikris itu jangan dipahami dengan yang neko-neko dan macam-macam. Jangan termakan oleh hoax. Saya hanya ingin menyampaikan ini karena saya ikut prihatin dan diingatkan oleh beberapa teman hamba Tuhan bahwa hoax tentang antikris itu hari-hari ini luar biasa. Saya tidak ingin kita yang ada di PA ini jadi ikut-ikutan kena hoax juga, ya, terkait mengenai antikris. Karena kebetulan membahas tentang kemanusiaan Yesus ini. Ya. Karena yang namanya antikris itu jelas-jelas sudah dicatat di dalam 1 Yohanes 2 dan 1 Yohanes 4. Ya, Bapak Ibu bisa baca. 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan bahwa antikris itu adalah pendusta yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Pertama. Namanya juga antikris, maka dia menyangkal Yesus sebagai Kristus, sebagai yang diurapi, sebagai penguasa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau ada orang Kristen yang menyangkal Yesus sebagai Kristus, sebagai Raja di dalam hidupnya, maka sebenarnya orang itu adalah antikris. Meskipun dia menyebut dirinya Kristen. Karena antikris itu adalah orang yang atau mereka yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Ya. Yang kedua, terkait mengenai antikris, karena saya bahas sebentar karena terkait dengan kemanusiaan Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 3 dikatakan, setiap roh, setiap spirit yang menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak datang sebagai manusia dan menjadi Kristus, maka berarti dia adalah roh antikristus, spirit antikristus. Karena dikatakan di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 1-3 itu, setiap roh yang menyatakan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Maka yang kebalikannya, yang tidak menyatakan Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berarti dia adalah spirit antikristus. Makanya tidak heran ketika Yohanes berkata bahwa sejak abad pertama itu memang sudah banyak orang Kristen yang antikristus. Ya. Karena mereka menyangkal Yesus sebagai Kristus
dan mereka juga menyangkal bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya, oleh karena itu hoak-hoak yang apapun juga terkait mengenai antikris yang ada di vaksin, yang kemudian kalau divaksin ada gen antikrisnya dan segala macam, itu semua adalah hoak yang tidak bertanggung jawab, ya, yang menyesatkan, ya Bapak Ibu. Oke, nah, ini hal terakhir yang ingin saya sampaikan dalam PA ini. Baik, sudah jam 9 lebih sedikit. Apakah cukup jelas materi yang saya sampaikan PA malam hari ini Bapak Ibu, atau ada yang mau didiskusikan? Mungkin 5